Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube aku ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau ajak teman-teman buat trip lagi dari kota Palembang ke kota Lubuk Linggau. Dan ini kita mulai perjalanan dari pusat kota Palembang. Ini kita mulai jalan dari jalan depan RSMH Palembang ya teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di Simpang Polda. Jadi di sebelah kanan itu merupakan kantor Polda Sumsel ya teman-teman. Dan kita mau ke arah Demang dulu. Jadi dari flyover kita ambil jalur kiri. Kita mau cari bahan bakar kendaraan kita dulu. Jadi kita mau ke SPBU yang paling deket yang kita lewatin. Jadi kita ke arah Demang. Kita mau ke SPBU yang deket rumah sakit Siti Khadijah teman-teman. Kita mau isi bahan bakar dulu, lalu kemudian nanti baru lanjut jalan. Arus lalu lintas perjalanan kita di pusat kota Palembang ini lumayan lancar ya teman-teman. Dan ini kita udah selesai isi bahan bakar kendaraan kita, dan kita putar balik lagi ke arah Demang ya teman-teman. Nah, ini dia udah sampai di wilayah Demang. Jadi kita mau balik ke Simpang 4 Polda yang tadi. Dan ini kita sempat berhenti dulu karena lampu merah. Jadi itu di depan ada kantor Polda Sumsel. Dari sini kita lanjut perjalanan belok ke arah kiri. Kita mau ke arah KM 12 dan ini di KM 5 ya teman-teman. Kemudian kita melintasi wilayah Puntikayu. Kalau teman-teman ingat, ini merupakan salah satu wilayah wisata lama di kota Palembang ya teman-teman. Kemudian kita lanjut jalan ke arah Simpang Bandara ya teman-teman. Nah, ini dia kita lewat flyover Simpang Bandara karena kita mau ke arah KM 12. Dan ini kondisi flyover di Simpang Bandara teman-teman. Kita pilih jalur lurus karena mau ke arah KM 12. Kalau teman-teman mau ke arah bandara itu jangan lewat flyover tapi turun dan belok ke arah kanan ya teman-teman. Nah, ini kita sampai di KM 11. Dulu KM 11 ini jalannya lumayan rusak dan sekarang udah dibagusin, jalannya udah mulus ya teman-teman. Nah, ini sampai di KM 12. Di sebelah kanan itu ada SPBU dan di sini sering lumayan terjadi macet teman-teman. Nah, ini kita mau ke arah kiri karena kita mau putar balik, nggak boleh ambil jalur langsung lurus ya teman-teman. Jadi kita mau putar balik itu di arah depan terminal Alang-Alang Lebar KM 12. Di wilayah KM 12 ini lumayan sering banget terjadi kemacetan ya teman-teman, karena ini kan merupakan wilayah transit kendaraan-kendaraan besar. Jadi kita bakalan sering ketemu bapak-bapak dinas perhubungan yang jaga tuh, banyak teman-teman bisa lihat kan, karena memang banyak truk-truk besar, bis-bis besar, puso dan lain sebagainya yang melakukan perlintasan di wilayah ini. Nah, ini kita lanjut balik ke jalur utama untuk ke arah kota Lubuk Linggau, dan ini kita udah masuk perbatasan Palembang dan Banyuasin ya teman-teman. Ini jalan di wilayah KM 14 Palembang Banyuasin, dan ini kita sampai di KM 18 di depan Batalion Arhanud. Ini merupakan titik yang paling sering macet juga teman-teman. Kemudian dari KM 18 kita lanjut lagi perjalanan ke arah Musilandas. Kalau teman-teman mau tahu info tentang gimana sih perkembangan pembangunan jalan tol Palembang Jambi yang baru saja dibangun, nah ini kondisinya seperti ini teman-teman, belum selesai ya, masih dalam proses pengerjaan. Teman-teman bisa lihat ini masih banyak alat-alat berat dan masih dalam proses pembangunan wilayah atau pelebaran wilayah untuk jalur tolnya ya teman-teman. Nah, itu di depan udah kelihatan jalur tol yang menghubungkan Palembang Jambi, tapi ini belum selesai ya teman-teman, masih dalam proses tahap pengerjaan jalur tolnya. Dan ini kita masih melintas di wilayah Musilandas, wilayah perkebunan milik PT PN ya teman-teman. Jadi di kanan dan kiri itu merupakan perkebunan karet semua. Dan jalur di Musilandas ini tergolong bagus ya teman-teman. Jadi di sepanjang perjalanan itu kanan dan kiri dipenuhi dengan pohon-pohon karet, dan jalur di sini juga bagus
mulus, dan teman-teman tetap perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman ya. Walaupun jalannya bagus, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan berkendara dengan baik agar selamat selama di perjalanan. Kemudian dari Musi Landas kita lanjut perjalanan ke wilayah Sembawa ya teman-teman. Untuk di sini jalurnya lumayan lancar, jalannya juga bagus. Dari arah Sembawa kita lanjut perjalanan ke arah rest area Tahu Sumedang ya teman-teman. Dan sebelum sampai di rest area Tahu Sumedang ini kita ketemu sedikit macet, jadi kita ambil jalur kanan. Kemudian ternyata di depan rest area Tahu Sumedang itu lagi ada perbaikan jalan. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu lagi ada orang ngaspal jalan. Jadi itu yang menyebabkan kemacetan ya teman-teman. Jadi di sini tuh memang sering banget terjadi kemacetan. Penyebabnya bisa macam-macam. Ada perbaikan jalan, kadang ada mobil mogok, kadang juga ada kecelakaan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Ini kita udah sampai di kawasan perkantoran Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin ya teman-teman. Jadi kalau rute Palembang Lubuk Linggau kita biasa memang lewat jalur ini ya teman-teman. Kita nggak lewat pusat kota Pangkalan Balai karena jalurnya satu arah dan juga arusnya cukup sepi ya teman-teman. Jadi bisa mempercepat perjalanan kita. Dan itu di depan udah sampai di jalur keluar dari kawasan perkantoran. Jadi kita balik lagi ke jalur utama Palembang Lubuk Linggau. Nah dari sini kita lanjut lagi perjalanan ke wilayah Betung ya teman-teman. Jadi di depan itu kita udah sampai di Simpang 3 Betung ya teman-teman. Jadi kalau ke arah kiri itu kita ke arah Sekayu Lubuk Linggau, dan kalau ke arah kanan itu kita ke arah Jambi atau ke Provinsi Jambi ya teman-teman. Dan siang ini pada saat kita melintas di wilayah ini lumayan lancar ya teman-teman. Biasanya di sini tuh sering banget juga terjadi kemacetan. Dan dari wilayah Pangkalan Balai tadi sampai ke Simpang Betung itu sebenarnya banyak juga desa-desa yang kita lewati, cuman nggak aku record ya teman-teman. Jadi aku record di jalur-jalur yang titik pemberhentian besarnya saja. Kemudian dari Simpang Betung kita lanjut lagi perjalanan, dan di depan itu kita hampir melintasi wilayah perbatasan antara Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Nah di depan itu teman-teman udah lihat tuh perbatasan. Aku udah sering banget juga record di wilayah ini. Teman-teman bisa cek di video-video perjalanan aku yang sebelumnya juga ya. Dari Tugu perbatasan kita lanjut melintasi wilayah Lais. Nah di wilayah Musi Banyuasin itu kalau beberapa tahun yang lalu banyak banget jalan yang rusak. Untuk sekarang kalau teman-teman melintas di wilayah ini jalannya udah bagus ya teman-teman. Jadi udah banyak jalan yang diperbaiki, nggak lagi banyak jalan yang rusak, berlubang, itu udah berkurang. Dan ini kita melintas di Jembatan Teluk wilayah Lais ya teman-teman. Dari jembatan ini kita lanjut lagi perjalanan, dan kita juga sempat melintasi salah satu rest area yaitu Masjid Abdul Qadim. Kalau teman-teman melintas malam hari di depan masjid ini bagus banget ya karena banyak lampu-lampunya. Nah dari wilayah Masjid Abdul Qadim kita lanjut perjalanan ke pusat kota Sekayu ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, wilayah Sekayu Musi Banyuasin itu jalannya sekarang udah bagus ya teman-teman. Aku pernah review video perjalanan waktu jalannya masih rusak, tapi sekarang rata-rata jalan-jalan yang rusak di wilayah Sekayu Musi Banyuasin itu udah bagus teman-teman. Nah ini kita udah masuk pusat kota, jadi kita mau lewat jalur lingkar luar, kita belok ke arah kanan ya teman-teman. Kalau mau lewat pusat kota itu lanjut lurus. Aku juga punya video perjalanan di pusat kota Sekayu, teman-teman bisa nonton juga ya. Dari sini kita lanjut perjalanan belok ke arah kanan ya teman-teman, meninggalkan pusat kota Sekayu. Jadi teman-teman bisa lihat di wilayah Sekayu itu jalannya udah bagus. Lanjut perjalanan dari kota Sekayu kita masuk ke wilayah Babatoman. Teman-teman juga bisa lihat ini jalan di wilayah Babatoman juga lumayan bagus ya teman-teman.
jalannya mulus, dan di sini juga walaupun cukup ramai tapi arusnya masih lancar ya teman-teman. Kemudian dari Babatoman kita lanjut ke wilayah Mangunjaya. Jadi wilayah Babatoman dan Mangunjaya itu berdekatan ya teman-teman, dan ini kondisi jalannya juga bagus. Dari arah Mangunjaya kita lanjut perjalanan ini di simpang PT Pinagul, kemudian kita lanjut lurus, kita menyeberangi jembatan Beruge ya teman-teman. Nah, dari sini kita lanjut lagi perjalanan. Aku mau tunjukin teman-teman, kita melewati beberapa desa di wilayah Sanga Desa. Itu rumah-rumah penduduknya masih tradisional seperti ini teman-teman. Nih aku mau tunjukin sepanjang desa ini rata-rata rumahnya tuh kayak rumah yang di uang 10.000 kalau teman-teman ingat. Jadi ini merupakan rumah tradisional Provinsi Sumatera Selatan ya teman-teman. Jadi di beberapa desa aku nggak terlalu hafal nama-nama desanya. Jadi ada Sanga Desa, ada Desa Jud, ada Desa Panai. Teman-teman yang berasal dari sini atau yang tahu wilayah sini boleh komen di bawah ya. Jadi di wilayah ini tuh masih banyak banget rumah-rumah tradisional khas Sumatera Selatan, yaitu rumah limas ya teman-teman, bisa lihat di video. Meninggalkan beberapa desa yang banyak rumah tradisional khas Sumatera Selatan, ini kita lanjut perjalanan ke wilayah perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musirawas ya teman-teman. Nah, di wilayah Musirawas itu kita lumayan jalannya agak jelek ya teman-teman, dan ini kita sempat berhenti di rest area di wilayah Muara Lakitan. Kemudian kita lanjut perjalanan ini melintasi jembatan di wilayah Muara Lakitan ya teman-teman. Jadi di wilayah Muara Lakitan, Muara Kelingi itu jalannya lumayan banyak yang rusak ya teman-teman, dan ini kita sampai di Muara Kelingi. Ini di pusat kotanya ya teman-teman, walaupun Muara Kelingi bukan kota tapi istilahnya ini tempat yang paling ramai di wilayah Muara Kelingi. Kemudian lanjut perjalanan ini kita sampai di Simpang Semambang. Kemudian dari Simpang Semambang kita lanjut ke wilayah Muara Beliti. Nah, dari Muara Beliti, Simpang Semambang, Muara Kelingi, Muara Lakitan, sebenarnya banyak beberapa desa-desa yang kita lewati ya teman-teman, cuman aku nggak sebutin dan aku nggak record karena lumayan terlalu memakan durasi ya. Nah, dari sini kita udah sampai di Pasar Muara Beliti ya teman-teman. Kita mau belok kanan ke arah Lubuk Linggau. Jadi ini di depan merupakan pusat Pasar Muara Beliti Kabupaten Musirawas. Jadi kalau teman-teman melintas di wilayah Musirawas baik dari Palembang mau ke arah Lubuk Linggau ataupun sebaliknya, sebagai info jalan di wilayah Musirawas lumayan cukup banyak yang jelek ya teman-teman. Jalannya nggak rata, berlubang dan rusak tuh, ada beberapa tempat-tempat dan titik-titik yang lumayan banyak rusaknya. Nah, ini kita sampai di bundaran Muara Beliti. Dan ini sedikit backlight cahayanya, cuman kalau sebenarnya kalau dari samping itu masih terang ya teman-teman, cuman karena backlight jadi pas kita shoot dari depan itu lumayan seperti agak gelap. Nah, ini kita udah sampai di perbatasan antara Musirawas dengan Lubuk Linggau ya teman-teman. Jadi dari Muara Beliti ke Lubuk Linggau itu dekat, kurang lebih 10 sampai 15 menit nggak sampai kita udah sampai di Lubuk Linggau ya teman-teman. Nah, itu tadi video perjalanan kita dari Palembang ke Lubuk Linggau ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau melakukan trip perjalanan dari Palembang ke Lubuk Linggau ataupun sebaliknya. Jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas di dalam perjalanan teman-teman. Like dan komen kalau teman-teman suka dengan video ini, dan sampai jumpa lagi di video perjalanan aku berikutnya.